Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oka Kusmawati SPD, guru mata pelajaran Bahasa Sunda dari SMA 1 Sukaraja, Sukabumi. Permasalahan kali ini yaitu adanya anak yang bernama AH yang tidak pernah mengerjakan tugas sama sekali jika diberikan tugas oleh saya. Setelah saya mengadakan pendekatan dan saya simak sehari-hari kegiatan dia ketika mengikuti pelajaran saya di kelasnya, ternyata dia pikirannya seperti tidak fokus. Oleh sebab itu, saya memanggilnya dan melakukan pendekatan dengan beliau. Dan ternyata beliau mempunyai masalah di keluarga. Jadi untuk berpikir atau mengerjakan tugas itu rasanya dia tidak mempunyai keinginan untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh guru. Karena ada rasa malas atau rasa tidak ingin semuanya itu dikerjakan. Karena mungkin pikirannya terfokus oleh masalah yang sedang dia alami. Karena anak tersebut kebetulan saya wali kelasnya, jadi saya melakukan pendekatan dengan pihak keluarganya. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Mengapa keinginan anak untuk belajar sangat rendah sekali? Setelah saya berkunjung ke rumahnya dan berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, ternyata permasalahannya dia ingin membeli motor baru dan orang tuanya tidak bisa memenuhi karena orang tuanya hanya bekerja sebagai buruh. Setelah saya memahami dan mengetahui masalah anak tersebut, lalu saya berkomunikasi dengan anaknya tersebut. Saya ajak ngobrol solusi apa yang akan saya berikan terhadap anak tersebut. Dia mengungkapkan karena dia merasa malu oleh teman-temannya selalu nebeng ketika dia berangkat ke sekolah ataupun pulang dari sekolah. Setelah saya mengetahui alasan tersebut, saya memberitahukan kepada mereka dan kepada khususnya anak tersebut bahwa tidak semua anak memiliki motor, tetapi bisa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan angkutan umum. Tidak harus menggunakan motor untuk berangkat ke sekolah, karena ke sekolah itu bukan ajang untuk istilahnya pamer atau apa, tapi untuk berbagi ilmu dan menerima ilmu dari semua guru yang ada di sekolah tersebut. Dan saya memberitahukan anak tersebut bahwa anak tersebut harus bisa istilahnya introspeksi diri, kalau dalam bahasa Sunda ngaca diri, melihat keadaan seperti apa orang tuanya. Dia harus menerima dan bersyukur walaupun hanya seorang buruh orang tuanya, tapi bisa mensekolahkan anak sampai SMA. Insya Allah dengan doa dan kegigihan anak tersebut bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, jika anak tersebut benar-benar ingin sekolah ke perguruan tinggi dan tidak hanya harus mempunyai motor untuk berangkat ke sekolah. Walaupun jauh rumahnya, tidak harus menggunakan motor, sekali lagi saya tegaskan, tetapi bisa menggunakan angkutan umum. Tidak perlu ada rasa malu, gengsi atau apapun, karena kita lihat keberhasilan bukan dari segi materi,
tapi nanti kesuksesan yang akan memperlihatkan kita bahwa kita adalah seorang yang berhasil dalam belajar selama ini. Jadi saya beritahukan anak tersebut, kamu harus bangga terhadap orang tua kamu, walaupun hanya sekedar seorang buruh, tapi orang tua kamu bisa mencekolahkan kamu sampai SMA, bahkan bisa memberikan uang jajan, dan untuk ongkos pun mereka masih sanggup untuk membiayainya. Oleh sebab itu, saya mohon kepada anak-anakku yang tidak mempunyai motor, jangan berkecil hati, jangan memaksa orang tua untuk memberikan motor. Kalian masih bisa berangkat sekolah dengan menggunakan angkutan umum. Setelah itu, anak tersebut menyadari bahwa selama ini dia merasa bersalah terhadap orang tuanya setelah memaksa untuk membeli motor. Dan akhirnya setelah saya beberapa minggu ke depan, anak tersebut mulai ada perubahan, mulai sedikit dia fokus belajar, terutama dia selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Sekiranya itu permasalahan di bulan sekarang, mudah-mudahan menjadi motivasi bahwa tidak semua orang tua mempunyai harta atau mempunyai penghasilan yang cukup untuk anak-anaknya, dan sebagai anak harus menyadari betapa sayangnya orang tua terhadap anak-anaknya agar anak-anaknya dapat berangkat ke sekolah walaupun tidak harus menggunakan motor. Setelah itu tetap semangat dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.